Apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Dan alhamdulillah, waktu saya dibimbing oleh mursyid saya itu, saya diperkuat dengan dalil dari salah satu kitab tasawuf yang bernama Kitab Sirrul Asror. Di halaman 80, salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, yang kami sayangi, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Saya di sini agar teman-teman, sahabat tilawah semuanya merasa lebih yakin, saya akan membawa sebuah dalil dari kitab Sirrul Asror yang berbunyi wa amanatijatu dzikrur ruh fahuwa musyahadatu anwa'i tajaliyatis sifat, yang artinya yang dinamakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Karena ini sudah bukan yang diamalkan dengan lisan maupun kolbu, tapi ini udah zikir untuk tingkatan roh. Dan ini akan membongkar zikir atau ingat yang sebenarnya. Karena banyak di komentar saya lihat ada yang berkomentar katanya untuk cara yang sebenarnya atau bagaimana caranya tidak dikatakan dan lain sebagainya. Nah, di sini padahal maksud saya dari awal video itu saya berbagi itu mengasih fondasi semacam kekuatan dulu agar tidak salah langkah atau agar tidak istilahnya salah paham, karena ini urusan akidah. Jangan sampai ya kita ini jadi istilahnya tersesat atau salah ya dalam mengingat Tuhan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ini kan urusan ilmu khusus juga ya. Jadi nanti agar kelihatan siapa yang benar-benar ingin mencapai kesempurnaan dan siapa yang hanya ingin tahu saja. Karena beda. Untuk yang ingin tahu saja biasanya itu mengejar ilmiahnya saja atau teorinya saja. Tapi beda lagi dengan orang yang benar-benar ingin mencapai kesempurnaan dalam beribadah, dalam berzikir, atau ingin benar-benar sesuai dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Nah, jadi untuk ingat itu di sini harus mengetahui dulu kepada yang akan diingatnya. Nah, ini disebut ilmu makrifat atau makrifatullah. Ini maksudnya ya. Ini urusan akidah, tapi akidah ketuhanan, bukan akidah akhlak. Ini akidah ketuhanan yang harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita sering baca sih sebenarnya di dalam ketika kita sesudah beribadah biasanya, atau di dalam wirid-wirid ya yang sering ini dibacakan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
Yang artinya itu afdhalu dzikir, zikir yang paling utama itu adalah fa'lam. Kita itu harus tahu. Itu kan fa'lam, fa jawabnya itu ada di dalam kalimat i'lam. Bukan afdhalu dzikri la ilaha illallah, tapi afdhalu dzikrinya itu adalah fa'lamnya itu sendiri. Annahu la ilaha illallah. Terimalah dulu dengan hati yang bersih ya. Bukakan dulu gelasnya agar istilahnya kita ini tidak terhijab ya, dengan karena ada istilah ilmu itu bisa jadi hijab. Jadi di dalam ayat ini kita semua ya sudah pada mafhum atau pada paham. Bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf ya, ini betul-betul menunjukkan keharusannya kita itu bermakrifat atau makrifat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ingatnya kepada Allah itu, ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar fahkum bil zawahir ya, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan, memakai atau apa istilahnya itu harus benar-benar amrun jauki ya, perasaan yang sangat mendalam, ceritaan yang jujur sesuai dengan bukti. Walaupun pengertian orang lain ya banyak yang menyalahkan gitu ya, karena zikir itu menyebut aja itu sudah termasuk zikir. Ya memang benar kan, zikir itu ada tingkat-tingkatnya ya. Tapi kalau sudah emang benar-benar pakum bil wahir di dalam kolbu kita itu ya, dan nasiun andalilin sesuai dengan dalil ya, itu pasti kita itu tidak akan meragukannya lagi. Karena man lam yadzuk lam yadri, barang siapa yang tidak benar-benar merasakan itu tidak akan tahu gitu. Atau barang siapa yang tidak merasakan ya belum tentu dia itu akan mengetahuinya. Jadi kita harus benar-benar jujur, jangan membohongi diri sendiri ya. Kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri supaya jangan sembarangan ya di dalam mengingat Tuhan, atau ya jangan asal-asalan. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati. Walaupun itu tidak seberapa salah ya, itu hanya untuk orang-orang yang masih tingkat dasar, itu sudah bagus. Yang zikir lisan itu ya, mula-mulanya juga dari sana ya, seperti itu. Tapi ya untuk tingkatan yang sudah dewasa di dalam agama ya, di sini harus suluk terlebih dahulu kepada yang lebih mendalam ya, karena banyak keterangan, salah satunya di antaranya man kana yaumuhu mithlu amsi, bahwa khosirun artinya barang siapa yang mengerjakan hari sekarang sama dengan hari yang kemarin itu termasuk golongan yang merugi. Artinya kita ini jangan lari di tempat, tapi seharusnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, waman kana yaumuhu khosiron min amsihi, bahwa rojihun, barang siapa yang mengerjakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu tandanya orang yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu agar kita mengingat yang sebenar-benarnya ingat itu kan harus tahu dulu. Jadi kita sadari dulu, kita ini asalnya dari mana, kita ini menyembah siapa, kita ini diciptakan oleh siapa. Jadi kan semuanya itu minallah, lillah, fillah. Kita ini semuanya ya oleh Allah, sama Allah, karena Allah, milik Allah. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada. Nah, dari istilahnya kekosongan atau ketidakadaan kita, maka nanti yang maha adalah. Nah itu
Sebenarnya ada dalilnya sih ini teh yang ada di surat Al-A'raf ayat 172. Mirip ketika kita berada di alam rahim. Salam tilawah semesta.